Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah buat kita semua untuk mendapatkan keberkahan hidup baik dunia maupun akhirat. Pada hari ini kita akan membahas mengenai karya tulis ilmiah. Sebelumnya saya akan menyampaikan rancangan pembelajaran satu semester pada mata kuliah ini. Mata kuliah kita Bahasa Indonesia, Program Studi Teknik Informatika, dengan saya sendiri Ibu Kasih SPD MPD selaku mengampu mata kuliah tersebut. Mata kuliah ini ada pada semester 2 dengan bobot 2 SKS. Jumlah pertemuan pada mata kuliah ini sebanyak 16 pertemuan, 14 kegiatan belajar mengajar tatap muka, kemudian 1 ujian tengah semester, dan yang satu lagi ujian akhir semester. Capaian pembelajaran jurusan pada mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur, menerapkan konsep dasar bahasa Indonesia dengan tepat, menguasai konsep dasar keterampilan berbahasa, yaitu membaca, menulis, berbicara, dan menyimak. Capaian pembelajaran mata kuliah diharapkan mahasiswa mampu mengimplementasikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian deskripsi rencana pembelajaran yang pertama ada sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia, kemudian diikuti dengan ragam bahasa, kemudian ejaan, kemudian tanda baca, makna, penggunaan kalimat, paragraf, penulisan diksi dan kata, kemudian proposal ilmiah, karya tulis ilmiah, di mana di dalam pertemuan kita pada hari ini kita akan membahas mengenai karya tulis ilmiah. Saya berharap semua mahasiswa saya mampu menulis karya ilmiah sesuai dengan program studi masing-masing. Baik teman-teman, kita akan lanjut ke pertemuan terakhir dengan materi sistematika penulisan karya ilmiah. Diharapkan kalian mampu menulis karya tulis ilmiah. Kemudian di sini juga saya akan menjelaskan karakteristik karya ilmiah, menentukan topik penelitian, penyusunan sistematika karya ilmiah, menggunakan bahasa ilmiah, dan menghindari plagiarisme. Tulisan yang disusun berdasarkan fakta, data, teori, serta metode ilmiah untuk menjelaskan suatu permasalahan secara objektif dan sistematis. Ini tidak bisa kita pungkiri sebagai mahasiswa karena semuanya nanti di akhir perkuliahan, di akhir semester, di akhir jenjang kalian, khususnya nanti tingkat 7 atau tingkat 8. Apa sih tujuannya? Tujuannya untuk menyampaikan hasil penelitian yang telah kalian lakukan, kemudian mengembangkan ilmu pengetahuan, menyelesaikan masalah, kemudian menjadi referensi akademik, di mana akan menjadi tolak ukur adik kelasnya atau peneliti berikutnya untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Dan di sini sampaikan bahwa ciri dari karya tulis ilmiah yang pertama objektif. Pastikan objektif. Ya, teman-teman, jadi objektif di sini berarti harus sesuai dengan fakta dan data di lapangan. Tidak boleh bersifat opini pribadi. Jadi tulisan ilmiah yang akan Anda lakukan harus sesuai dengan referensi. Harus ada referensinya, di mana argumentasi kita didukung oleh teori orang lain. Jadi dikatakan objektif, tidak subjektif. Kalau subjektif berarti hanya pandangan kita sendiri, argumentasi kita sendiri. Yang ini
penulisan karya tulis ilmiah. Kemudian logis, ya. Logis itu mudah dicerna, mudah dipahami oleh baik penulis itu sendiri maupun oleh pembaca. Ya. Sistematis, ya. Yang ketiga, ciri dari karya tulis ilmiah sistematis. Jadi harus diurutkan dari awal hingga akhir. Dari mulai apa saja, ya, nanti kita bahas berikutnya. Faktual, jadi harus yang terbaru, harus up to date ya. Apa sih yang sedang hangat dan sedang booming saat ini menjadi tren topik di dunia teknologi? Apa coba yang sedang tren saat ini? AI ya, AI ya. Kalau bahasa Indonesia AI ya. Tren yang sedang hit atau hot mungkin sekarang bisa dijadikan artificial intelligence. Nah, ini yang sedang trending topiknya. Jadi faktual, sesuatu yang baru. Jangan sampai sesuatu yang sudah usang atau dalam arti sudah banyak digunakan oleh senior kalian atau dari kampus lain, misalnya seperti penjualan online atau sistem akademik. Nah, ini di kita di kampus kita kedua ini sudah banyak sehingga diminimalisir saat ini tidak boleh menggunakan itu lagi. Ya. Jadi ketika nanti kalian semester 5 mata kuliah metode penelitian yang tadi sudah saya sebutkan mungkin tidak diperkenankan kembali untuk dikaji ulang. Ya. Tapi kalau artificial intelligence ini bisa, ya, masih bisa digunakan. Atau keamanan data kali ya, keamanan data, security ya, maksudnya ya, mungkin security ya. Nah, ini. Ya, jadi satu, ini mungkin yang trending hot nih, keamanan. Kenapa? Karena kalian mungkin pernah dengar ketika kartu ATM kalian dijebol atau rekening kalian bocor, ya uangnya kok tidak ada, tadinya 1M sekarang kok tinggal 100.000. Nah, kemana itu? Nah, berarti security-nya perlu ditingkatkan kembali. Kemudian menggunakan bahasa baku. Yang kelima, menggunakan bahasa baku. Jadi ragam bahasa daerah di dalam karya tulis ilmiah jangan sampai dimasukkan. Kecuali penelitian bidang sastra ya. Diambil contohnya tentang cerpen. Mungkin di dalam dialognya masih bisa ada ragam daerahnya. Tapi untuk penulisannya itu sendiri ragam bahasa tidak diperkenankan. Jadi harus menggunakan bahasa Indonesia yang baku sesuai dengan ejaan dan tanda baca. Kemudian berdasarkan referensi. Nah, ini ya. Ketika Anda menggarap skripsi, diusahakan ketika ini bukunya bagus tapi dia terbitan 2010 atau ini pengarangnya bagus tapi terbitan 2010, kalian harus update, cari terbitan berikutnya, edisi keberapa, pasti dia akan mencetak ulang. Ketika tidak ada atau tidak dicetak ulang, mungkin bisa cari rujukan atau referensi yang lainnya. Kemudian yang ketujuh, ini dapat dipertanggungjawabkan. Jadi setelah kalian menguraikan keseluruhan hasil penelitian, bisa dipertanggungjawabkan baik di depan penguji maupun di masyarakat pada umumnya. Hasil penelitian kalian tidak lagi plagiaris ataupun tidak duplikat dari penelitian sebelumnya. Nah, ini ya ciri-ciri dari karya tulis ilmiah. Persiapan menulis. Nah, jadi yang pertama itu harus niat memang. Ya, niat. Saya pasti bisa, saya pasti mampu. Saya harus lulus 7 semester. Sanggup 7 semester.
ya. Jadi dari sekarang udah niat, kemudian minat apa? Diajak tuh, saya minatnya di web. Apa yang sekiranya tadi sedang tren topiknya itu, sedang aktual, sedang hangat. Ya apa sih yang harus saya lakukan? Ketika web udah ada tuh berarti, ya referensi web udah disiapkan berarti itu. Ya, yang tadi sudah disampaikan data mining ya, berarti dari siapa tuh buku apa yang berhubungan dengan data, ya keamanan jaringan, berarti sudah harus disiapkan buku-buku yang berhubungan dengan jaringan. Kemudian, nah ini baru lakukan persiapan menulis ya. Seperti tadi sudah disampaikan 10 tahun terakhir untuk sumber pustaka. Ya. Jadi sekarang kalau Aisyah suka di web, buku yang dijumpai 2020 silakan dimasukkan ke dalam mendelainya, dicicil dari sekarang. Buku yang berhubungan dengan jaringan 2022 dapat nih bagus baca, ya masukkan ke mendelainya. Ya, nanti ketika hari haknya akan kita jemput semuanya. Jadi seperti itu. Ya Rasika ya harus dipersiapkan dari sekarang. Apa sih fungsinya? Nah ini sebagai media, ya, kemudian pengembang ilmu, kemudian pendidikan, pemecahan masalah yang kita hadapi. Berarti nggak usah ada masalah aja kali ya, karena karya tulis ilmiah itu kan harus kita selesaikan. Kita buat masalah, kita harus selesaikan masalah. Nggak usah ada masalah pun, berarti tidak ada penulisan karya ilmiah. Karena itu dari masalah tadi. Karena dari bangun tidur sampai mau tidur sudah masalah buat kita yang harus kita selesaikan. Nah ini dokumentasi penelitian ya. Kita setelah selesai diserahkan ke perpustakaan ya, nanti dijadikan rujukan, kemudian kita incorporate yang berikutnya punya kita di rumah, nanti sama anak cucu dilihat nih dokumentasinya ini hasil yang pernah melakukan penelitian ini ya. Kemudian publikasi akademik, ya, jurnal mahal pun jurnalnya, apalagi pastek 1 juta ya. Sekarang kalau pastek kan harus empangnya lama ya keluarnya, ya udah kita cari yang memang standar, dalam arti normal aja, hari ini publish, seminggu kemudian harus ada revisi dari dari penerbitnya, ya, kemudian kita perbaiki, kirim ulang dan seterusnya. Ya, jadi itu fungsi dari karya tulis. Nah tentunya semua yang kita lakukan tanpa kita sadari kita telah menulis karya ilmiah. Apalagi setiap awal semester. Kalau sekarang banget kita berkolaborasi, ada namanya MKWK. Nanti Bahasa Indonesia akan merger dengan PPKN atau Pancasila. Agama akan merger dengan PPKN atau Pancasila. Ya, jadi nanti tugasnya bisa kolaborasi tuh Bahasa Indonesia dengan ketiga mata kuliah tersebut. Ya, jadi ada agama, ada Pancasila, ada keluarga negaraan ya. Kemudian artikel ilmiah, laporan penelitian. Nah, KP masuk kategori laporan apa? Ilmiah ya, KP. Nah ini nanti semester 6 ada yang namanya KP. Yang ada diminta untuk membuat laporan ilmiahnya. Nah KP termasuk dari jenis karya tulis ilmiah. Proposal penelitian. Nah, jadi sebelum melakukan karya tulis ilmiah yang berupa skripsi harus membuat yang namanya proposal penelitian. Di mana adanya biasanya itu di mata kuliah metodologi penelitian. Biasanya diminta tugas akhirnya ya teman-teman mampu membuat proposal penelitian. Ya, rencana, jadi proposal penelitian itu rencana, ajuan rencana bahan penelitian yang akan kalian lakukan itu seperti apa. Kemudian skripsi, nah ini tugas dari akhir untuk mendapatkan gelar strata 1. Wajib semua. Kalau sekarang enak ada pilihan, ada project work, ada skripsi, satu lagi ada komprehensif. Yang mana yang lebih enak?
kembali ke pribadi masing-masing. Kalau proyek dalam tugas akhir biasanya ada timnya, tapi kalau skripsi sendiri. Karena tadi ada bukti dokumentasi dan sejarah yang luar biasa, uji baku pribadi, ya kan? Sendiri, susahnya, senangnya, mudahnya dan sebagainya, lika-likunya. Seperti itu. Kemudian tesis, nanti ini singkat lagi di atas skripsi, tesis. Ini biasanya tugas untuk menyelesaikan strata 2, kemudian disertasi untuk menyelesaikan strata 3. Baik teman-teman, untuk yang selanjutnya, nah ini mungkin tadi ya ada yang suka menjadi bahan pertanyaan, apa sih paper dan dengan makalah bedanya di mana? Jadi kalau makalah itu biasanya membahas suatu topik, sedangkan paper ini sudah jadi ya, jadi disajikan, ya, disajikan dari hasil penelitian atau dia akan melakukan analis mendalam terhadap suatu permasalahan. Ya. Kalau makalah biasanya itu memenuhi tugas akademik, tapi kalau paper menyampaikan temuan atau gagasan. Ya, baik. Kemudian strukturnya, yang pertama ada bagian awal, tentu ada cover ya, lalu judul, kemudian kata pengantar, diikuti dengan daftar isi. Ya, bagian intinya ada apa aja? Ada pendahuluan, ada tinjauan pustaka, ada metode penelitian. Nah, untuk kita biasanya di teknik informatika, metode penelitiannya kita analisa dan perancangan sistem. Kalau kita nanti ada use case, ya, ada sekuensi, ada interface di dalamnya. Jadi pembelajaran basis data akan kalian implementasikan di bab 3. Nanti semester 4, 5 ini dapat mata kuliahnya. Ya, perancangan basis data. Harus tahu loncat-loncatnya, ya, mana yang user, ya, mana yang menu, ada tarik garis mungkin ya. Ini apa harus paham, ya. Kemudian ini apa harus paham. Ini sekilas halaman judul karya tulis, judul karya, kemudian logonya gimana. Jadi logo biasanya 3 ya atau 4 diameternya. Jangan sampai diameternya 5 ya, karena ada tugas mahasiswa makalah itu ya diameternya nggak diukur lagi. Ini berapa diameternya? 7. Wah, berarti besar sekali, sudah seperti permukaan mangkuk dicetak di situ atau permukaan gelas. Nah itu ya mahasiswa. Atau seperti yang kalian di alma mater kalian, nah itu dipindahkan diameternya semua yang besar ya. Jadi cukup 3 atau 4 ya, sesuai program studi masing-masing ya. Kemudian institusi kemudian tahunnya ya. Nah ini misalnya di dalamnya judulnya karya tulis secara lengkap, teks ya, teksnya oleh siapa namanya, ini di bawah, linknya di bawah. Kalau tugas individu, misalnya namanya di sini Rasika, ya, Rasika. Nah ini di sini ya kosong berapa. Tapi kalau tugas kelompok biasanya nilainya di samping di sini. Karena kalau kelompok itu kan bersama, ya kalau individu hanya sendiri. Kemudian jenis dokumen, karya tulis ilmiahnya dituliskan skripsi atau makalah, ya, laporan penelitian, kemudian logo universitas, teks nama, kemudian nama program studi. Nah ini kita jangan fakultas dulu ya, fakultas ini salah, tapi harus program studi ya. Program studi apa? Program studi teknik informatika, fakultas ilmu komputer. Jangan terbalik. Ini terkadang mahasiswa terbalik menulisnya. Ya. Di mata kuliah metode penelitian juga seperti itu masih ada. Padahal di bahasa Indonesia sudah dibicarakan, sudah dibahas. Ya. Kemudian tempat dan tahun penyusun. Sistematika penulisannya yang bagian inti tadi sudah diurai sekilas.
pendahuluan ya. Ada apa saja di pendahuluan? Ada latar belakang masalah. Jadi yang melatar belakangi kenapa kita mengangkat topik ini, mengapa kita mengambil judul ini. Uraikan, lengkapi dengan contoh-contoh real sesuai dengan bahasan kita, topik kita. Contohnya nanti harus dibuat di daftar pustaka. Dari mana sumbernya? Harus ada sumbernya. Contohnya bukan pengalaman yang ditemukan di lapangan tapi tidak sesuai fakta dan datanya. Jadi contohnya harus sesuai data dan fakta sehingga ada rujukan referensinya. Kita input tuh di pendil ini. Jangan lupa, jadi setiap referensi nanti kita masukkan ke Mendeley karena kita anak teknik informatika ya, semuanya sudah berbasis IT teknologi. Kemudian latar belakang masalah diikuti dengan identifikasi masalah. Identifikasi masalah diambil dari latar belakang masalah kita. Kita keluarkan kurangnya pemahaman mengenai fraud atau tidak adanya keamanan jaringan yang bersifat ini. Tadi karena di latar belakang sudah kita uraikan. Jadi ada pola umum khusus, khusus umum, yang sebab akibat di dalamnya. Dilengkapi dengan contoh sehingga kita perlu mengangkat topik tersebut. Kemudian setelah identifikasi masalah kita keluarkan tadi ada berapa misalnya. Ternyata di latar belakang masalah kita ada 4, kita keluarkan 4. Ya. Dia penulisannya dalam bentuk kalimat. Ya, per poin 1, 2, ya. Atau pakai bullet and numbering. Kemudian baru rumusan masalah. Kita rumuskan masalah dari latar belakang masalah dan identifikasi masalah. Kemudian tujuan, kemudian manfaat. Kemudian yang kedua, bab 2 ada tinjauan pustaka. Yang ketiga ada metode penelitian, hasil dan pembahasan. Nah ini perlu selesai sidang. Bab 2 tadi landasan teori. Ini penelitian yang relevan. Kemudian tinjauan pustaka dan ada kerangka berpikir. Untuk tinjauan pustaka ini berarti kita butuh buku-buku referensi penunjang. Ya. Kemudian analisa dan perancangan, ini metode penelitian untuk bab 3, penutup, kesimpulan dan saran. Ya, kemudian dalam menentukan topik, cari yang menarik, aktual, bermanfaat, ada referensinya. Kalau menulis ada referensinya mudah. Baik, tugas ya. Saya akan berikan tugas kepada Anda. Saya minta pada Anda untuk mencari satu artikel jurnal ya. Kemudian analisis judulnya, kemudian abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode, hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan, data pustaka. Nah ini outputnya nanti laporan analisis bisa 3-5 halaman. Jadi dari keseluruhan materi yang sudah kita bahas akan ikut di dalam satu tugas mata kuliah ini. Baik nanti penggunaan ejaannya, penggunaan tanda bacanya, penggunaan diksinya, kalimatnya, paragrafnya, kohesi koheren ya, konvensi naskahnya, semuanya ikut di dalam satu tugas ini di karya tulis ilmiah. Jadi setiap penelitian dimulai dengan keraguan, berkembang dengan pertanyaan, dan berakhir dengan penemuan. Berarti nggak ada masalah, ya. Kalau ada masalah, tidak ada akhir dari sebuah penemuan. Itulah gunanya penulisan ilmiah. Kita mengembangkan, jadi seperti itu. Kalau dosennya paham, dia akan melakukan penilaian yang objektif. Oh ternyata si A tidak ada manfaat teoritisnya, kurang nilainya. Oh si A, si B ternyata baik nih penulisan ilmiahnya, ada manfaat teoritisnya, berkembang. Berarti dia
kuliah tersebut. Ya, jadi seperti itu, bisa dipahami? Ada lagi? Ada yang ditanyakan? Silakan sebelum saya tutup. Kan berarti buatnya referensi itu 10 tahun. Iya. Kalau misalnya ada kemungkinan tidak ada di 10 tahun ini, Ketika tidak ada kemungkinan 10 tahun, biasanya buku-buku dari luar. Kalau buku-buku dari luar dari yang berbahasa Inggris itu bisa kita gunakan. Tapi diusahakan dulu cari mungkin ada terjemah biasanya. Ya, kalau ada terjemah kita gunakan terjemah. Dunia ini pendidikan buku semuanya berkembang. Ya. Kita usahakan dulu kita cari. Mungkin buku si A bagus, tapi setelah kita telaah ternyata ada buku si B terbitan tahun sekian lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Oh ternyata si B dulu pernah berguru, ya pernah belajar dengan si A. Ya, diusahakan dulu. Tapi kalau buku dari luar memang itu sudah jarang, sudah usang dalam buku itu boleh kita gunakan. Ya. Hanya dia berbahasa Inggris boleh dipakai. Kita anak-anak TI jarang loh yang referensinya berbahasa Inggris, gak berani dia ngambil buku-buku dari luar. Padahal IT itu teknologi informatika banyak buku-buku referensi dari luar. Nanti kalau ada tulisan di karya tulisnya dituliskan juga terjemahannya. Jadi ada struktur bahasa Inggrisnya, baru struktur bahasa Indonesia diterjemahkan. Silakan, itu lebih baik. Saya suka menyarankan kepada mahasiswa saya di semester 5 dan semester akhir. Jadi untuk referensi diusahakan jangan buku dari Indonesia, tapi buku dari luar silakan pakai gunakan. Ya. 3 atau 5 sumber rujukan. Jadi seperti itu kita. Ya. Satu lagi. Tadi kan buku bisa dari luar itu menambah nilai plus atau menambah atau tulisan. Nah, gini. Kalau saya terkadang ada penilaian khusus ya. Ini teori dari luar. Teori dari luar. Satu paragraf dalam bentuk kutipan tidak langsung. Nah di atasnya mungkin ada beberapa kalimat sebelumnya dari luar. Ya. Kita tuliskan. Kemudian di sini anggap sebuah kesimpulan dari tulisan yang sebelumnya. Saya akan menilai di sini, ini nilai. Ini lebih besar, misalnya ini 10. Tapi kalau ini mungkin hanya 5. Ini hanya memindahkan tulisan orang lain ke dalam tulisan kita. Tapi ini teori baru yang kita hasilkan beranjak dari teori orang. Ini namanya manfaat teoritis. Bertambah hasanah keilmuan pada dunia teknologi informasi, khususnya pada bidang apa di sini, jaringan web, ini berkembang berarti. Itulah gunanya penulisan ilmiah, kita mengembangkan. Jadi seperti itu. Kalau dosennya paham, dia akan melakukan penilaian yang objektif. Oh ternyata si A tidak ada manfaat teoritisnya, kurang nilainya. Oh si A, si B ternyata baik nih penulisan ilmiahnya, ada manfaat teoritisnya, berkembang. Berarti dia memberikan sumbangsi pada mata kuliah tersebut. Dan terima kasih pertemuan kita hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya harap tugasnya dikerjakan ya. Nanti kita kumpulkan baik nanti lewat link Google, ya Google Drive, dan sekarang bisa informasikan ke ketua kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.